Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan sudah mau menonton video kami. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang kendala yang dihadapi di musim penghujan. Jadi musim kemarau memiliki kendala sendiri ya, dan di musim penghujan pun dalam membudidayakan cabai juga memiliki kendala tersendiri, yang dimana musim penghujan ini kendala yang sering dihadapi oleh banyak petani itu bermacam-macam dan jauh lebih kompleks, yang menjadikan harga cabai saat ini kawan-kawan harganya mahal. Dikarenakan kebutuhan akan cabai di pasaran itu cukup besar, akan tetapi ketersediaan barangnya sedikit, yang disebabkan oleh budidaya yang sulit. Budidaya yang sulit tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang terjadi di lapangan saat musim penghujan semacam ini itu ada banyak faktor ya yang menyebabkan tanaman cabai tidak bisa berbuah. Permasalahan yang pertama yaitu adalah gulma. Pertumbuhan gulma untuk di budidaya tanaman cabai saat ini ya kawan-kawan, di musim penghujan itu biasanya pertumbuhannya begitu cepat ya, sehingga ketika mereka tumbuh di sekitaran area perakaran dari tanaman cabai kita, biasanya akan timbul persaingan penyerapan unsur hara untuk pertumbuhan dari si gulma tersebut, sehingga ketika cabai juga membutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan juga pun terjadi persaingan ya. Jadi penyerapan unsur hara sama-sama bentuknya sama yang diserap. Nah, itu menjadikan persaingan ya antara gulma dengan tanaman cabai. Nah, solusinya ya dibersihkan gulmanya kan kawan, semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah yang sering terjadi adalah ini kan kawan, air ya. Air ini di musim penghujan itu intensitasnya ya untuk tanaman cabai itu cukup besar ya. Karena kondisi air yang cukup besar ini, pastikan lahan budidayakan kawan dalam kondisi yang dimana air itu bisa hilang atau istilahnya bisa habis lah ya dalam waktu musim penghujan tersebut. Jadi ketika hujan mengenai lahan budidayakan kawan, pastikan airnya tidak menggenang kan kawan, karena tanaman cabai ini tidak kuat dengan air yang jumlahnya cukup banyak ya, semacam itu. Jadi airnya tersebut nanti biasanya mengganggu area perakaran, terutama dalam proses bernafasnya mungkin itu bisa mengganggu perakaran tersebut, yang menjadikan tanaman cabai tidak bisa bertahan hidup. Nah, biasanya tanaman cabai itu kalau sudah tergenangi air itu biasanya leles. Leles itu istilahnya mati lah kan kawan ya, mati secara mendadak karena kelebihan air ya kan kawan, semacam itu. Dikarenakan ya saya rasa dari perakaran dari tanaman cabai tidak adaptif ya dengan kondisi semacam itu. Nah, lalu selain air semacam itu kan kawan, di musim penghujan pun juga terdapat penyakit ya. Penyakitnya penyebarannya cukup luar biasa ya. Penyakit serangan hama juga luar biasa ya. Itu menjadikan produksi dari tanaman cabai pun bisa menurun ya. Penyakit sendiri nanti kaitannya dengan jaringan yang dapat memproduksi makanan mereka sendiri ya. Dalam artian digunakan untuk fotosintesis. Jika jaringannya rusak, penggunaan fotosintesis untuk tanaman tersebut ya, itu pasti performanya berkurang ya, sehingga nanti hasil dari tanaman cabainya juga berkurang. Nah, ini saya perlihatkan ya, selain ya ini ya penyakit ya disebabkan oleh virus, juga di sini ya serangan hama pun juga biasa terjadi ya.
biasanya dedaunannya itu pada dimakan ya hewan-hewan. Tapi kalau musim penghujan tidak selalu, akan tapi biasanya di kondisi yang lembab itu tanaman cabai itu biasanya ada banyak hama ya. Musim penghujan semacam ini ada banyak hama. Tapi yang paling menjadi perhatian bagi kawan-kawan, musim penghujan itu biasanya penyakit ya. Nah, semacam ini ya, buahnya jadi tidak laku ya kalau sudah terkena kayak gini ya. Dan ini kan kawan ya, penyakit kayak gini yang dimana jaringannya ini untuk daun, untuk fotosintesis itu rusak semacam itu. Dan biasanya juga nanti kalau hama serangannya di sebelum memasuki pertengahan awal-awal atau akhir dari musim penghujan ya. Kalau nanti sudah masuk penghujan, biasanya penyakit-penyakit seperti antraknos dan juga virus-virus kayak gini ya, virus kuning kayak gini itu biasa sering menyerang tanaman cabai semacam itu ya. Nah, solusinya kawan-kawan lebih baik lakukan pencegahan terlebih dahulu ya sebelum terjadi ya, dengan melakukan berbagai macam ya, bisa pencegahannya melalui pemberian pupuk yang optimal bagi tanaman, juga melalui dari faktor pencegahan, untuk pencegahan melalui melalui bagian luar dari tanaman disemprot ya, biasanya kayak gitu. Kalau di sini kayak gitu kan kawan ya, biasanya disemprot dengan fungisida ya, karena di musim penghujan semacam ini jamur ya, terutama yang menyerang buah-buahnya itu cukup mematikan kan kawan ya, karena harga cabai langsung blek hilang ya kan kawan ketika cabai itu sudah terkena jamur ya. Makanya dari itu kita biasa menggunakan fungisida untuk melakukan pencegahan agar buah cabai yang kita panen nantinya itu bisa optimal ya kan kawan, semacam itu. Nah, dan di kondisi penghujan semacam ini kan kawan ya, untuk khususnya tanaman cabai kan kawan yang rimbun ya, menjadi catatan pastikan ini ya tajuk-tajuk atau istilahnya lanjaran ya, lanjaran kayak gini ya, yang sebagai penopang dari tanaman cabai pastikan kondisinya dalam bagus ya kan. Dan pastikan tanaman cabainya selalu tertopang lah ya dengan adanya kayu-kayu semacam ini ya, karena di musim penghujan itu kalau kondisinya hujan itu intensitasnya deras ditambah dengan air, kalau kita ininya tidak kuat biasanya patah. Nah, patah nantinya efeknya kalau untuk tanaman cabai yang terlalu rimbun nanti juga akan mengakibatkan batang-batang dari tanaman cabai itu rempal ya kan kawan, tidak kuat ya, tidak kuat nanti semisal katakanlah kayak di sini ya, ini kan cabang. Nah, ini kalau tanaman cabai yang rimbun kalau tidak kuat ini akan patah. Nah, nanti kalau patah yang rugi kan kawan, karena apa? Karena nanti buah cabai yang di atasnya ini ya cuma layu kan kawan, cuma tidak bisa jadi cabai yang warnanya menjadi merah, tidak bisa, karena di sini sumber makanannya sudah terputus karena patah tersebut kalau musim hujan. Itu saya pernah juga mengalami, tapi kebanyakan untuk musim penghujan kalau sudah dikasih kayak gini ya kan kawan dan diikat tanaman cabainya, saya rasa sudah cukup ya untuk pencegahannya semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, mungkin bisa ya kan kawan di musim penghujan untuk mengurangi intensitas kelembapan ya, dan mengurangi intensitas kerimbunan ya akibat hujan nantinya, yang dapat mematahkan cabang dan mengakibatkan jamur berkembang biak kan bisa melakukan perempelan ya, untuk daun-daun yang tidak produktif semacam itu. Jadi nanti kelembapannya tidak terlalu lembab ya, sehingga nantinya
sirkulasi udara bisa berjalan dengan bagus, dan tanaman bobot menopang tanaman itu jauh lebih dikit ya, menopang air yang biasa mengenai tanaman itu jauh lebih dikit, sehingga tanaman jauh lebih kokoh dan lebih kuat, semacam itu ya. Oke, itu dulu mungkin saran saya mengenai kendala-kendala yang sering dihadapi di musim penghujan ya. Yang jelas ambil sisi positifnya, manfaatnya, semoga berkah bagi kawan-kawan, dan jika ada kurangnya tinggalkan ya, jangan diikuti ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.